Shalom, puji Tuhan, satu sukacita kembali pada hari Minggu yang indah ini. Saya boleh menjumpai Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu yang masih tetap setia di rumah atau dimanapun saat ini berada yang sedang menyaksikan atau sedang mengikuti ibadah online GBI Light of the City. Dan satu sukacita saya kembali pagi hari ini atas anugerah Tuhan. Saya masih boleh melayani Tuhan dan boleh menyampaikan firman-Nya bagi setiap kita hari ini. Terima kasih untuk GBI Light of the City. Terima kasih pada Bapak Gembala, Pastor Kuncara yang sudah boleh mempercayakan satu mimbar yang sangat luar biasa ini untuk saya boleh berbagi sesuatu yang istimewa, yang sungguh-sungguh saya doakan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah melewati masa-masa yang sulit kemarin, di mana sesuatu yang agak-agak menyeramkan harus dilewati di tengah pandemi ini. Tingkat COVID yang sangat begitu luar biasa tinggi, rumah sakit semua serba penuh, berbagai krisis kita hadapi dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, atas anugerah Tuhan, hari ini kita sudah melihat bahwa segala sesuatunya Tuhan sudah mulai pulihkan. Perlahan demi perlahan tetapi pasti, katakan amin. Dan dari semua yang dialami, saya boleh katakan bahwa saya melihat bagaimana kuasa Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun kita menghadapi krisis, sekalipun kita menghadapi permasalahan, tekanan dan lain sebagainya, tetapi kita melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan pagi hari ini saya akan berbicara mengenai ini Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28. Satu ayat yang saya percaya ayat ini mungkin seringkali kita sudah mendengar dan juga menjadi ayat yang favorit bagi sebagian orang, juga termasuk bagi saya pribadi Bapak Ibu Saudara. Yuk, Roma 8 ayat 28, dan kita akan menemukan sesuatu yang indah di balik apa yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Dan saya memberikan judul khotbah saya, privilege. Apa itu privilege? Privilege ini suatu kehormatan, sesuatu tempat hak istimewa yang ternyata kita akan dapatkan dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Dimanapun kau berada saat ini, yuk kita baca Alkitab sama-sama. Saya di sini, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sama-sama kita buka suara kita. Kita baca Roma pasalnya 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini satu ayat yang sangat-sangat luar biasa. Setelah melewati berbagai hal yang sulit yang sudah kita lalui kemarin, kita tahu sekarang Bapak Ibu Saudara, ketika kemarin mungkin ada dari antara kita yang menghadapi COVID, yang kita kena COVID gitu ya, atau mungkin kemarin Bapak Ibu Saudara mengalami tekanan masalah apapun juga. Tetapi ketika kita bisa berdiri hari ini, ketika Bapak Ibu Saudara masih bisa menyaksikan atau mengikuti ibadah online pagi hari ini, saya mau bilang kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa apa yang Allah beri adalah yang terbaik bagi setiap kita. Katakan amin. Masa depan yang indah, masa depan yang cerah, penuh harapan, mendatangkan damai sejahtera, itu yang Allah beri bagi setiap kita. Oleh sebab itu Bapak, saya sangat meyakini bahwa segala sesuatu yang buruk bukan berasal dari Allah, melainkan segala sesuatu yang buruk berasal dari setan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu bahwa Allah merancangkan segala sesuatu yang indah ada dalam kehidupan kita. Tetapi si iblis nggak pernah senang dengan hal tersebut. Oleh sebab itu, dia menghadirkan, dia mendatangkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu percaya sesuatu hal yang luar biasa. Sekalipun iblis boleh mereka-rekakan yang jahat, sekalipun setan boleh merancangkan sesuatu yang buruk, tetapi ketika Allah bekerja, Allah ikut bekerja untuk mendatangkan sesuatu yang baik. Kalau iblis memberikan sesuatu yang kecut dalam hidupmu, katakanlah seperti lemon yang kecut itu diberikan dalam hidupmu, tetapi dengan kuasa Allah yang ikut bekerja, sesuatu yang kecut, lemon tersebut sama Tuhan ditambahkan soda, ais batu, ditambahkan sedikit gula jadi satu lemon squash yang enak, atau mungkin ditambahkan teh, ditambahkan gula menjadi sebuah ice lemon tea yang
enak dan nikmat buat setiap kita. Katakan amin. Sekalipun iblis memberikan sesuatu yang gak enak, yang baunya amis, yang baunya gak enak seperti terasi Bapak Ibu Saudara. Tetapi percaya ketika Allah turut bekerja, yang baunya gak enak seperti terasi, ditambahkan sambal, ditambahkan tomat, jadi sambal terasi yang nikmat buat saudara dan saya. Katakan amin. Itulah kuasa Allah dalam kehidupan kita. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, yang menarik, bahwasanya ini adalah sebuah privilege. Ini adalah satu hak istimewa yang Allah sediakan. Bahwa Allah menyediakan atau membuat segala sesuatunya yang buruk bisa Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang baik. Segala sesuatu yang jelek bisa Tuhan ubahkan menjadi sesuatu yang indah dalam hidup kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa privilege ini tidak berlaku bagi semua orang. Sekali lagi, bahwa apa yang saya katakan ini sebagai sebuah privilege, ini tidak berlaku untuk semua orang. Jadi dengan kata lain, kalau engkau percaya bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yes, bisa berlaku untuk kehidupan kita. Tetapi bisa juga kita tidak layak untuk menerima hal tersebut. Dan hari ini tuh kita akan mempelajari standar kualifikasi untuk saudara dan saya, untuk setiap kita layak menerima privilege yang luar biasa ini Bapak Ibu Saudara. Saudara mau belajar bersama saya? Katakan amin. Bapak Ibu, saya menemukan sebuah pemahaman untuk kita bisa mengerti mengenai standar kualifikasi ini. Ternyata dituliskan ada dua hal. Privilege ini berlaku hanya bagi orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Tuhan. Dan orang-orang yang terpanggil, katakan terpanggil, sesuai dengan rencana Allah. Saudara kan? Saya nggak tahu. Tetapi mari kita bedah apakah ini saudara atau bukan. Bapak Ibu, saya menemukan sebuah pemahaman yang sangat indah untuk bisa mengerti tentang mengasihi dan terpanggil. Justru saya menemukan ini dari hubungan antara domba dan gembala. Menarik ya. Kita akan belajar hari ini mengenai hubungan domba dan gembala. Saya melihat hubungan antara domba dan gembala ini memiliki satu keterkaitan, satu ikatan yang sangat-sangat indah, satu ikatan yang sangat-sangat intim, sangat-sangat manis, sangat-sangat spesial. Oleh sebab itu, Raja Daud pun menggambarkan hubungannya yang indah dengan Tuhan. Dan ia katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku kepada jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab ada gada Tuhan, ada tongkat Tuhan yang menghibur kita. Bahkan di hadapan musuh kita, Tuhan menyediakan hidangan. Itu digambarkan oleh Daud dengan begitu indah di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, gembala dan domba memiliki satu keterikatan hubungan yang sangat istimewa. Maka Yesus pun juga memakai perumpamaan ini. Bahkan Yesus pun pernah menyampaikan Bapak Ibu Saudara di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-12. Matius pasal yang 18 ayat yang ke-12, Yesus mengatakan bahwa seorang gembala yang baik, sekalipun ia memiliki 100 ekor kawanan domba, 100 ekor domba, tetapi ketika hilang satu, si gembala yang baik akan meninggalkan jumlah yang 99 untuk mencari yang satu. Kenapa bisa begitu? Karena ikatan emosional, karena ikatan cinta yang begitu spesial antara gembala dengan dombanya. Dan hari ini kita mau belajar. Saya menemukan pengertian untuk saudara bisa mengerti. Untuk saudara bisa mengerti mengenai mengasihi dan terpanggil. Kita akan belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus mengenai gembala yang baik. Yohanes 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kita akan bedah satu persatu. Yang siap katakan amin. Ayat yang pertama, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ayat kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala
domba. Bapak Ibu, pelajaran pertama yang saya mau bagikan, setiap domba, kalau Bapak Ibu Saudara adalah domba, setiap domba harus mengenal dengan baik siapa gembalanya. Sekali lagi, kalau engkau adalah domba, engkau harus bisa mengenali siapa gembalamu. Jangan sampai salah kenal, jangan sampai salah mengikuti Bapak Ibu Saudara. Kembali kepada konteks mengasihi dan terpanggil yang saya katakan tadi. Kita nggak mungkin bisa mengasihi seseorang kalau kita nggak mengenal orang itu. Maka ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mau mengasihi, kalau engkau mau mengikuti standar kualifikasi yang dikatakan mengasihi, engkau harus bisa mengenali siapa yang engkau kasihi. Engkau harus bisa mengenali gembala agungmu, Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita bisa mengenali domba kita, ketika kita bisa mengenali gembala kita, tentunya akan sangat mudah untuk kita mengasihi gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu, ayat yang ketiga. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Bapak Ibu Saudara, indah banget Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus, memanggil setiap kita, memanggil saya, memanggil saudara sesuai dengan nama kita masing-masing. Dikatakan seperti itu ayatnya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau bilang begini, bahwa Tuhan kita mengasihi setiap kita. Mengasihi setiap kita secara individual. Dia mengasihi kita secara pribadi, lepas pribadi. Satu-satu orang di antara kita. Tuhan kenal sama setiap kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu nama saya. Tuhan tahu nama saudara. Tuhan tahu nama setiap kita karena nama kita terukir di hati Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau bisa mengasihi anakmu sedemikian rupa. Saya juga sayang sama anak-anak saya, anugerah Tuhan bagi saya Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesayang-sayangnya saya sama kedua anak saya, rasanya atau kayaknya belum pernah dan tidak mungkin kalau saya menghitung jumlah rambut anak saya Bapak Ibu Saudara. Atau jangan-jangan Bapak Ibu pernah menghitung jumlah rambut anak Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu, saya mau katakan, kasih Tuhan terhadap kita sampai Ia tahu sehelai rambut kita jatuh aja Tuhan tahu Bapak Ibu. Inilah sebuah kasih yang betul-betul Ia mengenal kita, bukan sekedar tahu, tetapi sungguh-sungguh Allah mengasihi domba-dombanya, memanggil domba-dombanya sesuai dengan namanya masing-masing Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 138 mengatakan bahwa Ia membentuk buah pinggang kita dan menenun kita sejak dalam kandungan ibu kita. Bahkan dari sejak dalam kandungan ibu kita, Ia yang menenun kita. Oleh sebab itu Dia Yesus yang paling sangat mengenal pribadi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Indah banget ya, indah banget. Lukas 12 ayat yang ke-7. Lukas 12 ayat yang ke-7. Sehelai rambut kita pun Dia tahu. Dan tanpa seizin Tuhan, sehelai rambut kita gak akan pernah jatuh. Itulah kasih Dia, kasih Yesus yang memanggil kita sesuai dengan nama kita masing-masing. Wow. Panggilan Tuhan betul-betul didasarkan atas sebuah cinta kasih sayang yang begitu mendalam buat saudara dan saya. Saya diberkati dengan sebuah pujian, sebuah lagu lama, sebuah lagu yang sangat indah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar, saya akan coba nyanyikan sedikit. Softly and tenderly, Jesus is calling, calling for you and for me. See on the portal, He's waiting and watching, watching for you and for me. Bapak Ibu Saudara, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil setiap kita, memanggil setiap nama saudara dan saya. Panggilannya penuh kasih karena memang sungguh-sungguh Dia Allah yang mengasihi kita. Oleh sebab itu gak ada alasan Bapak Ibu Saudara untuk kita tidak mengasihi Tuhan. Dan pesan yang mau saya sampaikan hari ini, sadari panggilan itu. Sadari panggilan itu.
Sehingga ketika engkau menyadari panggilan itu, engkau masuk standar kualifikasi menjadi orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang terpanggil, Bapak Ibu. Yuk, ayat yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan ke depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti suara dia karena mereka mengenal suaranya. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan sebuah video yang sangat menarik. Jadi ternyata memang ini cerita tentang gembala dan domba. Domba itu ternyata sangat mengenal suara gembalanya. Ketika si domba, kawanan domba dipanggil oleh orang-orang waktu itu wisatawan yang sedang datang berkunjung ke sebuah peternakan domba tersebut, dipanggil dombanya, nggak ada yang datang, nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang nyaut. Tetapi ketika gembalanya yang manggil dari kejauhan, domba itu udah tahu suara gembalanya. Bapak Ibu Saudara, ini menarik. Setelah engkau mengenali siapa gembalamu, tetapi yang terpenting juga, saudara harus bisa mengikuti gembala kita. Dan saya mau katakan begini Bapak Ibu, bahwa kasih tidak bisa dipisahkan dari yang namanya ketaatan. Saya sering bilang sama anak saya, kalau kamu sayang sama papa, nurut aja deh. Nggak usah mikir-mikir mau kasih papa hadiah dan lain sebagainya. Tetapi nurut aja. Begitu pula juga dengan hati Bapa kita. Maka Yohanes 14 ayat yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu Saudara, kasih tidak bisa dipisahkan dari yang namanya ketaatan. Bapak Ibu. Dan Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Markus pasal 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan bahwa mengasihi Tuhan itu berarti kita menyerahkan, kita menundukkan semua yang ada pada diri kita kepada Tuhan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ketika engkau bilang engkau mengasihi Tuhan, engkau harus berani dan engkau harus bisa menghilangkan keegoan kita. Ketika engkau mengasihi Tuhan, engkau harus berani membuang jauh-jauh keakuan dalam diri kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika ada penundukan, ketika ada ketaatan, itulah engkau mengasihi Tuhan. Ketika engkau taat, engkau tunduk, engkau baru mau mengikuti panggilan Tuhan, mengikuti Tuhan seumur hidup kita. Lagu sekolah minggu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus ada dalam diri kita, berarti hidup kita sudah bukan kita lagi, tetapi Yesus yang berkuasa penuh atas hidup kita. Oleh sebab itu mengasihi Tuhan berarti kita menundukkan diri kita. Kita menyerahkan seluruhnya. Bukan kita sok pinter sama Tuhan. Bukan kita sok berdebat dengan Tuhan atau mempertanyakan Tuhan. Tetapi kita tundukkan akal budi kita, pikiran kita, semua yang ada pada diri kita. Kita taat di bawah kaki Tuhan. Itu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Inilah kunci untuk saudara bisa memahami mengenai orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang terpanggil oleh Tuhan. Ayat yang kelima. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Domba yang baik, dia mengenal dengan baik suara gembalanya. Kalau ada suara orang asing, dia tidak mau mengikuti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, fatalnya hari-hari ini banyak yang katanya domba-dombanya Tuhan lebih percaya omongan orang asing, lebih percaya ngikutin orang asing daripada mengikuti Tuhannya sendiri, Bapak Ibu. Lebih percaya kita sama yang namanya hoax, lebih percaya orang-orang sama yang namanya isu. Sehingga kita lebih mudah dipengaruhi. Kita lebih mudah untuk ditakut-takuti. Padahal Yesus katakan jangan takut. Bapak Ibu, kalau engkau sungguh-sungguh mengenal siapa gembalamu, ikuti suaranya, ikuti perintahnya, ikuti keinginan Tuhan kita. Bukan kita menjadi orang yang gampang terpengaruh. Ketika si A bilang begini kita ikut, si B bilang begini kita ikut. Sehingga kita menghilangkan Tuhan kita dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu, sekali lagi,
Kenali gembalamu, kenali suara gembalamu. Gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9. Saya akan bacakan secara sekaligus, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ayat ke-9, akulah pintu. Diulang lagi Bapak Ibu Saudara, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-7 dan ayat ke-9 yang barusan kita baca. Yesus katakan berulang kali bahwa ia adalah pintu. Bapak Ibu, untuk bisa memahami ini saya coba cari tahu. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang baik, bahwa ia adalah pintu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu kandang domba di Israel kuno pada saat zamannya Yesus itu beda kandang dombanya seperti kandang-kandang yang sekarang. Ya mungkin ada pintunya dan lain sebagainya. Tetapi kandang domba saat itu bentuknya seperti gua. Bapak Ibu bayangin ya. Jadi kandangnya bentuknya seperti gua. Jadi begitu sih domba-domba itu harus masuk dalam kandang, domba itu dimasukkan ke dalam gua tersebut. Dan yang menarik, gembala yang baik, gembala-gembalanya itu akan tidur, akan berjaga di lubang gua itu, atau dengan kata lain di pintu itu. Sehingga gembalanya itu berlaku seperti pintu di kandang tersebut. Jadi untuk si dombanya bisa keluar, ataupun ada orang jahat mau masuk, mau mencuri domba itu, dia harus melewati pintu tersebut. Dan Yesus katakan berulang kali bahwa ia adalah pintu. Bapak Ibu Saudara, dari tadi saya bicara tentang privilege yang begitu luar biasa, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi dan yang terpanggil. Bapak Ibu, ternyata syarat utama untuk kita bisa memiliki privilege tersebut adalah dengan kita masuk melalui pintu, satu-satunya pintu, yaitu Yesus Kristus. Dan privilege yang terbesar, sekali lagi catat baik-baik, privilege yang terbesar bukan sekedar Tuhan mengubahkan masalahmu, bukan sekedar Tuhan menyembuhkan segala penyakitmu, bukan sekedar Tuhan mengangkat bebanmu, tetapi privilege yang terbesar ialah keselamatan yang diberikan Yesus secara cuma-cuma dalam hidup setiap kita. Ketika saya katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saya menemukan sebuah pemahaman yang lebih tinggi, sebuah pemahaman yang lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah mengerjakan sesuatu yang dahsyat ketika engkau terpuruk dalam dosamu, ketika engkau hidup jauh dari kemuliaan Tuhan, ketika engkau penuh dengan segala hina dan dosa, dan engkau harus mati masuk neraka. Ketika maut mengancam kita, di situ Allah tidak tinggal diam. Allah tidak tinggal diam, tetapi Allah tetap memikirkan, tetapi Allah tetap hadir. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, sekalipun dalam kehinaan kita, sekalipun dalam kelemahan, keburukan kita dan lain sebagainya, yang harusnya saudara dan saya mati masuk neraka, tetapi karena kerja Allah yang luar biasa, Dia tinggalkan surga yang mulia, turun ke dunia ini, mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah kerja Yesus yang sangat sempurna, kerja Yesus yang sangat luar biasa untuk mengubahkan sesuatu yang buruk dibuat menjadi sebuah kebaikan, yaitu surga untuk saudara dan saya. Katakan amin. Inilah privilege yang istimewa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara. Inilah keistimewaan yang sejati yang Allah anugerahkan dalam hidup setiap kita. Bahwa Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi yang menjadi kunci, yang menjadi syarat adalah Bapak Ibu Saudara harus masuk melalui pintu satu-satunya, Yesus Kristus. Untuk saudara bisa menerima privilege keselamatan yang saya katakan tersebut, satu-satunya pintu hanya Tuhan Yesus Kristus.
Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus satu-satunya nama yang menjadi pintu yang membawa saudara menuju kepada keselamatan. Katakan amin. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, kata Yesus. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Yesus satu-satunya pintu untuk saudara masuk pada hak istimewa, menerima keselamatan yang sesungguhnya. Katakan amin. Wow, menarik ya Bapak Ibu. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, kita bergerak terus. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-8 kalau Bapak Ibu ingat tadi dikatakan, disebutkan ada pencuri, ada perampok. Ternyata di ayat 10 diingatkan lagi ada pencuri. Bapak Ibu, Yesus tahu bahwa hari-hari ini ada pencuri yang berusaha untuk mencuri damai sejahteramu. Hari-hari ini ada perampok, ada pembunuh yang berusaha untuk mematikan sukacita dalam hidupmu, mematikan pengharapan dalam hidupmu, bahkan yang ingin mencuri imanmu hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus ingatkan, tetapi kehadiran Yesus dalam hidup kita, kehadiran Yesus itulah kerjanya yang luar biasa, bahwa Ia datang. Ayat 10 perhatikan, supaya mereka, supaya setiap kita, supaya saudara dan saya mempunyai hidup. Katakan hidup. Hidup yang seperti apa Bapak Ibu? Baca baik-baik. Mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Berarti sekalipun ada pencuri yang mau berusaha mencuri damai sejahteramu, yang berusaha mau mencuri kebahagiaanmu, yang ingin membunuh pengharapanmu. Tetapi Bapak Ibu, dengan kondisi yang buruk demikian, Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu memberikan kita hidup dengan segala kelimpahan. Yang setuju sama-sama bilang yes, yes, yes. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Indah banget, indah banget. Tetapi syaratnya kembali lagi, ada term and condition, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Hanya dikhususkan bagi setiap kita yang mengasihi dan terpanggil. Amin Bapak Ibu. Ayat ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Akulah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Bapak Ibu, hari-hari ini banyak serigala yang akan menyerang setiap kita. Serigala apa? Serigala penyakit, serigala masalah, serigala krisis ekonomi, serigala ketakutan dan lain sebagainya. Bahkan di tengah hubungan kita dengan suami istri kita, banyak serigala-serigala yang hari ini menamakan dirinya pelakor, ya kan? Dan pebinor dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang begini Bapak Ibu. Serigala berusaha untuk menerkammu hari-hari ini. Serigala berusaha untuk menerkam bisnis usahamu. Serigala berusaha untuk menerkam keluargamu. Serigala berusaha untuk menerkam istri atau suamimu. Bapak Ibu, tapi dengar baik. Dengar baik. Sekalipun ada serigala, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh sebab itu saya sangat diberkati Mazmur pasal yang ke-23 ketika dikatakan Ia, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Maksudnya bagaimana? Bapak Ibu, maksudnya begini, sederhana aja Bapak Ibu. Ketika engkau diperhadapkan dengan musuh-musuhmu saat ini, Tuhan malah sediain hidangan, makanan depan kita. Dan kata lain Tuhan mau bilang, udah anakku, kamu tenang-tenang aja, kamu santai, kamu makan aja.
saya Tuhan yang berperang ganti kamu. Katakan amin. Wow, Allah yang berperang ganti kita, menghadapi setiap musuh-musuh kita, menghadapi setiap serigala-serigala seperti itu. Sehingga Bapak Ibu ketika kau menghadapi pelakor dan lain sebagainya, Bapak Ibu tenang aja, santai aja. Tuhan yang bela, Tuhan yang berperang bagi kita. Katakan amin. Bapak Ibu luar biasa. Sehingga di dalam ketakutan, sekalipun tekanan, sekalipun himpitan, intimidasi, ancaman dari serigala-serigala yang berusaha untuk menjatuhkan hidupmu, percaya Allah nggak tinggal diam. Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Inilah sebuah privilege. Kita sudah mempelajari sebuah keistimewaan, sebuah hak istimewa yang saudara dan saya layak untuk mendapatkan. Tetapi syaratnya adalah ketika engkau adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, amin, dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ke-14 dan ayat ke-15 yang terakhir. Saya rindu saudara dan saya sama-sama kita membacakan ayat ini dengan lantang dan penuh keyakinan. Ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau ingin mendapatkan sebuah privilege tersebut, Allah sudah menyediakan privilege itu. Allah sudah menyediakan keistimewaan, sebuah hak yang spesial untuk saudara bisa nikmati. Tetapi ada term and condition, ada syarat ketentuan berlaku. Bahwa privilege itu hanya ditujukan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Untuk saudara bisa menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, saudara harus bisa seperti domba yang sungguh-sungguh mengenal dengan gembalanya, yang sungguh-sungguh mau mengikuti gembalanya yang agung. Begitu pula ketika kau ingin memberi dirimu untuk terpanggil oleh Tuhan, kau pun juga harus memposisikan dirimu seperti seorang domba yang senantiasa selalu berjalan ngikutin gembalanya kemanapun gembalanya melangkah. Gembalanya belok kiri, ikut belok kiri. Gembalanya belok kanan, ikut belok kanan. Bukan kita jalan semau dewe, bukan kita jalan semau sendiri, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu saya sangat yakin dan percaya ketika engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ketika engkau adalah pribadi yang sungguh-sungguh mengikuti apa jadi panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau sangat layak. Saya katakan pagi hari ini, setiap kita sangat layak. Setiap kita sangat layak untuk menerima sebuah privilege yang luar biasa, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan dalam hidup setiap kita. Tetapi kembali lagi, syarat dan ketentuan berlaku. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengerti dan mengikuti apa panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti ibadah GBI Light of the City. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara berdoa untuk setiap kita dimanapun kita berada pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini firman Tuhan selesai hamba-Mu sampaikan. Firman Tuhan yang begitu menguatkan setiap kami, mengingatkan kami bahwa dalam setiap keadaan kami, bahwa dalam setiap situasi kami, bahkan di situasi terendah, titik terendah dan terburuk dalam hidup kami, kami percaya bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Bahwa dalam setiap kelemahan kami, Allah tidak pernah lepas tangan. Tetapi Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak, ajar kami, bentuk pribadi kami. Sungguh-sungguh kami boleh menjadi domba-domba yang mengasihi Engkau Yesus sebagai gembala agung kami. Kami boleh menjadi domba-domba yang senantiasa mengikuti apa menjadi panggilan Tuhan dalam hidup setiap kami. Sehingga Tuhan, kami adalah orang-orang yang layak untuk menerima sebuah keistimewaan dari Tuhan, menerima sebuah kehormatan dari Tuhan, menjadi pribadi yang dimana Allah turut bekerja selalu dalam setiap keadaan kami untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan di dalam kelemahan kami, kejatuhan kami ke dalam dosa,
Tuhan tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan keselamatan bagi setiap kami. Dan kami percaya dan yakin satu-satunya pintu menuju keselamatan tersebut, satu-satunya pintu yang akan membawa kami kepada padang rumput yang hijau, hanya satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan biar firman ini boleh sungguh-sungguh tertanam, kuat mengakar di hati pikiran kami. Sehingga kapanpun, dimanapun kami selalu ingat untuk kami selalu menjadi domba-dombamu yang setia mengasihi Tuhan dan setia mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga keistimewaan itu boleh kami lihat dengan mata kami, boleh kami lihat dengan hati kami, dengan iman kami, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan dan setiap kami yang terpanggil sesuai dengan rencanamu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur, dan kami sudah diberkati. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.